Baik teman-teman semua, kita lanjutkan ke fungsi text. Fungsi text kegunaannya untuk mengkonversi angka atau numerik termasuk format tanggal dan waktu menjadi teks atau string dalam format yang telah ditentukan. Nah, untuk format-formatnya di sini sudah saya tuliskan teman-teman. Di sini ada 3 bagian. Format penempatan bilangan yang pertama, kemudian format tanggal, dan yang terakhir format waktu. Nah, di sini teman-teman bisa membacanya. Ada beberapa format teman-teman. Ini format tanggal, kemudian ini format waktu. Oke, untuk mempersingkat, kita coba aplikasikan fungsinya teman-teman. Pertama, kita ingin mengaplikasikan angka 1000 ini menggunakan rupiah dan mempunyai titik ribuan ya teman-teman. Sama dengan teks, kemudian value-nya. Nah, di sini formatnya kita awali dengan tanda petik teman-teman. RP, kemudian sini ada titik, kemudian 000, kita ketik lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Otomatis dia akan berubah menjadi 1000 dan ada titiknya. Coba kita tambahkan desimal di belakangnya. Nah, maka otomatis akan ada desimal di belakang bilangan tersebut. Jadi, untuk menambahkan desimal, kita menambahkan tanda koma. Untuk ribuan, kita menambahkan tanda titik. Di sini 0 di sini di belakang koma kita tentukan berapa 0 yang berapa angka, berapa digit angka yang ada di belakang koma. Misal kita tambahkan 0 lagi, dia akan menjadi 3 angka teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada bilangan desimal 1,2365454. Nah, saya mau mengkonversikan bilangan ini jadi di belakang koma hanya 2 angka. Jadi caranya sama dengan teks, kemudian value-nya, titik koma, tanda petik, kemudian formatnya itu yang kita ingin di belakang koma itu 2 angka. Jadi teman-teman bisa 0 dan di belakang koma hanya 2 angka. Ketik lagi. Oke, jadi otomatis belakang koma akan menjadi 2 angka teman-teman, dan otomatis dia akan membulatkan teman-teman 1,236. Jadi ketika dibulatkan jadi 1,24. Oke, untuk yang ketiga, sini ada fungsi dari tanggal. Fungsi tanggal di sini kita ingin menuliskan 12.06-nya menjadi Juni. Jadi 12 Juni 1990. Jadi caranya sama dengan teks, value, kemudian titik koma, tanda petik, kemudian formatnya itu kita lihat di sini teman-teman. Ketika kita tetap menuliskan angka 12 dalam hari, maka yang kita tuliskan yaitu ketika menampilkan hanya digit angkanya saja, contoh 1, 2, 3 sampai dengan 31, maka kita cukup dengan menuliskan D, 1D-nya. Nah, ketika kita ingin menampilkan 2 digit, misal 1 tapi kita tulis 01, maka D-nya 2 kali teman-teman. Dan ketika kita ingin menuliskan hari, D-nya 3 kali, tapi harinya secara singkat. Dan ketika kita menuliskan harinya lengkap, D-nya 4 kali teman-teman. Nah, di sini kita menuliskan tanggalnya dulu, jadi DD, terus kita tuliskan menggunakan strip saja. Nah, Juni di sini kita mau menuliskan bulan secara lengkap. Kita cari bulan secara lengkap, di situ M 4 kali teman-teman.
4 kali berarti M kecil teman-teman. Itu 2, 3, 4, kemudian strip lagi. Dan terakhir tahun. Tahun di sini ada year. Ya, di sini ketika kita ingin menampilkan 2 digit, kita gunakan Y 2 kali. Namun ketika kita ingin menampilkan 4 digit, kita tuliskan Y sebanyak 4 kali. Kita tuliskan Y 4 kali, itu 2, 3, 4. Ketik lagi, kemudian enter. Otomatis dia akan berubah menjadi 12 Juni 1990. Namun kalau teman-teman mau menambahkan hari, misalnya teman-teman bisa menambahkan hari itu 2, 3, 4, kemudian koma, otomatis akan ditambah di sini hari teman. Otomatis akan muncul hari di sini teman-teman. Jadi Selasa 12 Juni 1990. Kemudian yang terakhir saya mempunyai contoh waktu jam di sini teman-teman. Jam 7.30. Jam di sini kita lihat ketika kita ingin menampilkan angka jamnya saja 1, 2, 3. Jadi ketika angka 1 kan 1 digit teman-teman. Jadi ketika kita hanya menggunakan H1 seperti tadi day, yaitu jamnya hanya akan tertulis angka 1. Namun jika kita memilih hanya yang dua kali seperti ini, maka ketika kita jam 1 maka akan tertulis 01. Nah, jadi menitnya juga sama, M sekali dan M 2 kali. Nah, di sini second. Kemudian di sini ada AM dan PM. Kita coba dulu. Sama dengan teks. Value. Formatnya kita coba yaitu jam, menit, second. Nah, kita coba ini teman-teman. Nah, dia akan muncul 07.30.00. Jika hanya satu, maka dia hanya 7.30.00. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan detik, maka secondnya kita hapus. Ya, jadi 7.30, sama seperti ini teman-teman. Nah, kita juga ingin menggunakan AM atau PM. Oke, jadi ketika jam 7.30, maka dia akan terbaca jam 7.30 pagi. Nah, kita coba ketika kita di sini menuliskan jam 17.30. Maka di sini otomatis akan terbaca jam 5.30 sore atau malam teman-teman. Oke, cukup untuk fungsi teks. Kita lanjutkan ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi exact. Oke teman-teman, di fungsi yang terakhir yaitu fungsi exact yaitu digunakan untuk membandingkan dua teks apakah identik, sama persis atau tidak. Jadi hanya membandingkan antara beberapa teks, biasanya hanya dua teks ya teman-teman, itu identik sama persis atau tidak. Fungsi exact cocok digunakan jika Anda bermaksud membandingkan setiap baris data pada dua kolom yang berbeda di Excel dengan mempertimbangkan perbedaan besar kecil huruf yang digunakan. Fungsi exact peka terhadap huruf besar dan kecil namun mengabaikan perbedaan pemformatan sel. Jadi, saya punya contoh di sini buku dengan caps lock semua. Kemudian di sini ada buku juga di sini dengan proper ya teman-teman. Jadi, dan di sini ada Excel dengan format yang sama. Kita coba fungsi exact teman-teman. Sama dengan exact teks yang pertama dengan teks yang kedua. Di sini menghasilkan false. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, di sini menghasilkan true. Kenapa begitu teman-teman? Meskipun kita melihat di sini sama-sama tulisannya buku, namun karena di sini sudah dijelaskan bahwa di sini mempertimbangkan perbedaan besar kecilnya huruf. Jadi harus betul-betul identik, harus betul-betul sama persis, maka baru dia akan menghasilkan nilai true. Oke,
Cukup sekian teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kemudian untuk mendukung channel ini, teman-teman bisa subscribe, like, dan juga share teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan juga dapat bermanfaat juga untuk orang lain ketika kita men-share video ini teman-teman. Dan oh iya teman-teman juga bisa bertanya ataupun memberikan contoh soal di kolom komentar agar soal tersebut nantinya akan kita bahas secara bersama-sama teman-teman. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.